Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 27 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bangunan Tubuh Kristus. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat 9 sampai dengan ke-12. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami punya sebuah kesadaran bahwa bangunan hidup yang kami bangun adalah bangunan tubuh Kristus dan bukan bangunan milik kita pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, cukup menarik menggambarkan seluruh kehidupan sebagai orang percaya dan seluruh ciptaan disebut sebagai bangunan tubuh Kristus. Ada yang orang berkata, siapa bangunan tubuh Kristus? Apakah mereka yang hanya percaya kepada Kristus saja? Tentu mereka adalah bangunan tubuh Kristus. Lalu mereka yang belum percaya kepada Kristus, apakah mereka bukan bangunan tubuh Kristus? Sesungguhnya mereka juga adalah bangunan tubuh Kristus yang terpisah. Jadi artinya mereka belum kembali datang ke rumah Bapa, mengingat tentang kisah anak bungsu yang hilang. Mereka tetap adalah anak Bapa, namun mencari jalan yang berbeda, menjauh dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Sehingga kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, jangan merasa kita menjadi lebih baik dari orang lain. Tetapi seringkali kita bertemu bagaimana orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, hidupnya lebih baik, moralnya lebih baik, karakternya lebih baik. Bahkan sebagian ada yang sudah jadi anak Tuhan, tetapi mereka lah yang menjadi persoalan hidup yang sangat luar biasa. Kita lihat di tempat, bagaimana di tempat lapas, lembaga pemasyarakatan, kalau kita bertemu, di sana ada gereja. Di setiap lapas atau lembaga pemasyarakatan ada gereja. Artinya apa? Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami hukuman. Berarti orang-orang pun sedang berjuang sekalipun sudah menjadi anak Tuhan. Bergumul dengan dosa yang sedang dihadapinya. Artinya masalah dosa tidak mengenal apa kita sudah percaya Yesus atau tidak percaya kepada Yesus. Ini berbicara tentang bagaimana moral yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mereka yang tidak mengenal Tuhan, seringkali mereka hidup jauh lebih baik dari kita. Sehingga bagaimana hidup menjadi lebih baik, itu mengingatkan kita adalah bangunan tubuh Kristus. Kalau kita sudah menjadi bangunan tubuh Kristus yang diselamatkan, maka jagalah baik-baik. Jangan sampai ada hama, jangan sampai ada kebocoran, jangan bangunan tubuh kita itu menjadi rusak, hancur karena ada angin, ada badai, karena dialaskan dalam sebuah kehidupan. Kita hanya mendengar firman dan kita tidak melakukannya. Itulah perumpamaan tentang bangunan yang roboh dan rumah yang kokoh. Apakah dibangun di atas alas Kristus atau di alas keberdosaan setiap kita masing-masing? Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bagaimana Kristus telah berjuang. Di ayat 9 dikatakan, ia telah naik ke tempat yang sangat tinggi bahkan melebihi semua langit. Dan Tuhan juga telah turun kepada tempat yang paling bagian bumi yang paling bawah. Sebuah totalitas yang Tuhan berikan dalam mencintai, menjaga, melindungi, memelihara, memberkati kita. Sehingga kalau boleh dikatakan, siapa itu Kristus? Yaitu kasih seringkali yang kita sebutkan. Tetapi kalau kita berbicara dengan kata lain, yaitu totalitas. Kristus memberikan secara totalitas. Kalau tidak totalitas, mungkin pada saat mau menghadapi penyaliban, Yesus mangkir atau tidak mau melaksanakannya. Yesus berdoa di Taman Getsemani, kau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Di sanalah kasih Kristus secara totalitas, memberikan kepada kita semua yang terbaik. Firman Tuhan berkata ada banyak orang dengan berbagai macam karunia. Ada yang jadi karunia sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala, sebagai pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata, bagi pekerjaan pelayanan. Pelayanan tidak hanya berbicara tentang di gereja, ikut paduan suara, jadi usher, atau jadi worship leader. Itu adalah bagian daripada ibadah di rumah Tuhan. Tetapi pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus adalah bagaimana setiap orang itu kemudian pada akhirnya melekat pada tubuh Kristus.
Setiap kita yang sudah percaya, yang sudah di rumah Tuhan, jangan-jangan kita bisa meninggalkan Tuhan seperti anak yang hilang, yaitu anak sulung. Anak yang bungsu, anak yang sulung pun terhilang karena dia juga diikuti oleh ketidakpuasan. Dia tidak senang kalau ada orang bertobat, anak adiknya yang bungsu waktu pulang. Dia kelihatan tidak senang. Mengapa Bapak membuatkan pesta, diberikan jubah yang baik, mengundang orang, sementara dia sudah menghabiskan harta benda dari ayah? Ini adalah dua bicara tentang keburukan. Kalau kita melihat bahwa kebaikan-kebaikan yang sudah Kristus nyatakan, kasih dan cintanya, pengorbanan, penebusan, dan pengampunannya, siogianya kita menjadi orang yang baik-baik menjaga bangunan tubuh Kristus sehingga tidak terpecah. Kita tidak ingin ada bagian anggota tubuh kita yang terpisah, bukan? Jangankan kemudian kalau kita melihat ada orang yang mengalami kecelakaan, bahkan sampai kemudian tangannya harus diamputasi, kakinya harus diamputasi. Kalau itu dialami oleh kita, lalu kita menjadi disable, orang yang tidak sempurna memiliki tubuh, kita akan sedih luar biasa. Banyak kemudian mereka yang menjadi frustasi, bermimpi kapan saya punya anggota tubuh yang lengkap. Tetapi pada saat kita kemudian sudah memiliki anggota tubuh yang lengkap, apakah kita bersyukur bahwa aku sudah ada di dalam bangunan tubuh Kristus? Mari sahabat perjalanan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Jaga bangunan tubuh Kristus itu. Yang pertama, diri kita pribadi. Biarlah hidup kita tidak menjadi terhilang. Hidup kita berada di dalam jalan kebenaran. Hidup kita tidak melakukan hal-hal yang membuat kita terpisah dari bangunan tubuh Kristus. Jaga juga rumah tangga. Jaga juga kepercayaan, jaga juga karakter kita. Jangan sampai kita memiliki karakter yang buruk dengan hawa nafsu dan kedagingan. Tapi di dalam hidup kita ada buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Seluruh bagian daripada buah roh itu, siogianya menjadi buah dalam setiap kehidupan kita. Sehingga sewaktu kita bertemu dengan Tuhan satu hari nanti, kita benar-benar menjadi pribadi yang sudah menjaga bangunan tubuh Kristus, baik diri kita, di mana Roh Kudus yang bertata. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan komunitas kita sebagai orang percaya adalah bangunan tubuh Kristus. Jangan lukai, jangan cederai, jangan kemudian merusak bagian yang sudah Tuhan bangun lewat kematiannya di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Lewat kematian dan kebangkitannya, kita yang dulunya terpisah kemudian disatukan kembali. Sahabat seperjalanan bangunan tubuh Kristus, kita punya rumah tentu ingin lengkap. Kita atapnya tentu tidak ingin bocor. Kemudian lantainya tentu harus dengan lantai yang bersih. Kita juga ingin ada pintu, ada pagar. Semua ada kerusakan sedikit saja di dalam rumah kita, kita akan berjuang memperbaikinya. Siogianya kehidupan kita pun seperti demikian. Kita adalah tubuh Kristus dan komunitas kita adalah bangunan tubuh Kristus. Jaga baik-baik sehingga lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan dan bangunan tubuh Kristus itu terjaga dengan baik. Karena kita pun menjaga kehidupan pribadi dan komunitas kita dengan baik. Setiap orang punya kekurangan, punya kesalahan. Tapi mari kita untuk saling mengampuni, saling mengerti, menegur dalam kasih dan dengan empati. Sehingga bangunan tubuh Kristus itu tetap terjaga dan Tuhan dimuliakan lewat perjuangan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.